Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian mendengarkan suatu pertanyaan yang mana pertanyaan ini ya seringkali kalian dengarkan gitu dan cukup lumrah. Ketika kita berada di bangku sekolah dasar hingga berada di bangku perkuliahan sekarang, kita pasti masih sering kali mendengar pertanyaan ini. Pertanyaan tersebut adalah, what do you want to be? Ketika kita mendengarkan dan juga dilontarkan pertanyaan tersebut, seringkali ataupun ya yang terpikir di benak pikiran kita pasti adalah suatu profesi-profesi tertentu. Entah itu profesi sebagai engineer, dokter, pengusaha, ataupun profesi lainnya yang kita anggap profesi tersebut ya cocok dan relevan dengan kita, atau profesi tersebut indah di mata masyarakat gitu, ataupun ya sebagai seorang yang sekarang berada di jurusan tertentu ya kemungkinan besar profesi kedepannya akan menjadi seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah membekas ketika kita sedang kecil gitu, ketika kita kecil. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah ketika kita menjawab dengan profesi-profesi tertentu tersebut itu sudah sesuai dengan keinginan kita, atau ternyata ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata ya pertanyaan tersebut kita lontarkan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang ada di mata masyarakat gitu. Bisa jadi hal tersebut ya ternyata bukanlah suatu hal yang ternyata kita benar-benar inginkan. Itu adalah hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin ketika saya berada di bangku sekolah dasar, terkadang saya sudah memikirkan ya, dan ya terfikirkan saja gitu, apa sih tujuan hidup dari seorang manusia gitu. Lalu biasanya orang-orang di sekitar kita atau bahkan guru kita itu menjawab pertanyaan tersebut dengan pernyataan yang sangat-sangat template. Guru kita seringkali bilang, ataupun kedua orang tua kita, ketika kita ingin sukses, maka syarat pertama yang harus kita penuhi adalah belajar yang benar. Lalu syarat yang kedua adalah dapatkan nilai yang tinggi. Ketika kita memenuhi dua syarat tersebut, maka otomatis kita akan mendapatkan suatu reward. Reward tersebut adalah kesuksesan. Akan tetapi, kalau kita telaah lebih lanjut, persyaratan-persyaratan tersebut mungkin tidak semua orang miliki di era ini, ataupun selama kegiatan belajar itu ada. Dua syarat tersebut bukanlah syarat mutlak ketika seseorang tersebut ingin mendapat suatu kesuksesan. Ini artinya adalah sedari kita kecil, kita dibentuk untuk memenuhi ekspektasi sosial yang ada di masyarakat. Lalu kemudian ekspektasi tersebut tertanam di dalam diri kita. Kalian tahu nggak teman-teman, kalau di era ini atau di zaman ini, menurut data yang diberikan dari The Cyber Smile, 94% remaja itu terjangkit oleh suatu penyakit. Penyakit di sini bukan penyakit yang menyerang diri kita, bukanlah penyakit yang memberikan dampak yang serius, tapi ini adalah sebuah penyakit psikologi. Penyakit ini adalah penyakit membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Data tersebut berkata bahwasanya ada sekitar 94% orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. 40% itu berada di sosial media Instagram. Lalu kemudian 30%-nya itu berada di TikTok gitu. Bayangkan teman-teman semua, banyak sekali remaja di era ini menghabiskan separuh energinya pada saat remaja untuk membandingkan dirinya dengan orang lain lewat highlight di Instagram, ataupun dengan beberapa post yang ada di TikTok gitu. Ini artinya menunjukkan bahwasanya sebagai seorang manusia, penting bagi kita untuk menentukan arah tujuan kita, dan penting bagi diri kita untuk menjadi diri kita sendiri. Karena menjadi diri kita sendiri itu adalah suatu hal yang sangat-sangat langka dan sangat istimewa di era sekarang. Dengan menjadi diri kita sendiri, kita bisa menemukan arah hidup kita. Kita tidak
terdistraksi dengan beberapa standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan keadaan lingkungan kita dan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian bagaimana sih caranya untuk kita keluar dari jerat membandingkan diri kita sendiri, atau ya bagaimana sih caranya kita untuk bisa berfokus kepada diri kita sendiri? Saya akan mengambil suatu cerita. Pada saat saya berada di bangku sekolah dasar, saya dimasukkan oleh kedua orang tua saya ke dalam suatu lembaga ya. Ya, lembaganya mungkin kalian kenal lah, lembaga TPA gitu. Yang mana lembaga TPA ini menurut saya itu sangat menyita waktu saya ketika saya bersekolah. Karena saya ketika sekolah harus mempersiapkan diri saya untuk bisa mempelajari hal di luar kelas, akan tetapi lebih fokus ke dalam hal-hal yang sifatnya agama gitu. Pelajari Al-Quran, mempelajari kaidah di dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Menghafal, membaca, yang menurut saya hal tersebut adalah suatu hal yang membosankan gitu. Sampai suatu ketika ya saya pernah merasa kenapa sih kedua orang tua saya memasukkan saya ke dalam lembaga ini gitu. Saya tidak tahu tujuannya seperti apa. Seiring berjalannya waktu, saya berada di sana dengan terpaksa ya tentunya, mengikuti kegiatan yang ada, tetap mencoba untuk menikmati prosesnya, dan ternyata lama-kelamaan saya merasa cukup enjoy gitu di dalamnya. Saya merasa cukup nyaman dan bisa mengikuti kegiatan yang ada. Kemudian hal ini ternyata terus berlanjut. Ketika saya beres dari lembaga TPA, saya diberikan kedua opsi oleh kedua orang tua saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan kemana. Pada saat itu pilihannya itu ada dua. Pilihan yang pertama itu adalah saya melanjutkan sekolah menengah pertama di negeri, ataupun saya melanjutkan tersebut ya di pesantren gitu. Ketika mendapati dua kondisi tersebut, tentunya teman-teman yang berada di sekolah dasar itu pada menargetkan dirinya untuk masuk ke sekolah menengah pertama di negeri gitu, ya SMP negeri lah. Adapun saya sendiri merasa bahwasanya untuk masuk SMP negeri yang favorit itu membutuhkan nilai yang bagus. Tetapi nilai saya di sini pas-pasan gitu. Dan setelah mengikuti kegiatan TPA, saya merasa bahwasanya diri saya itu tertantang untuk melanjutkan pendidikan itu secara asrama gitu. Akhirnya singkat cerita saya masuk ke dalam asrama. Lalu kemudian di asrama saya menyadari bahwasanya asrama ini adalah suatu miniatur kehidupan yang saya dapatkan persis setelah saya duduk di bangku sekolah dasar. Saya melihat di sana bahwasanya saya melihat berbagai macam watak ataupun berbagai macam karakter, sehingga saya harus mencoba adaptasi di dalam sana, mencoba beradaptasi, kemudian juga mengikuti ritme belajar yang mungkin saya ya belum tentu bisa menyamai ritme mereka gitu. Kita semua datang dari kondisi latar belakang yang berbeda, kemudian juga ditempatkan satu tempat yang sama. Akan tetapi di sana saya mempelajari bagaimana caranya seseorang untuk bisa menyampaikan suatu pendapat dengan baik. Bagaimana caranya kita untuk berinteraksi dengan baik. Bagaimana caranya diri kita untuk menetapkan suatu tujuan tertentu gitu. Bagaimana sih hidup ini punya tujuan? Ya sesimpel itu. Bahkan saya sendiri di sana mencoba untuk mencari suatu kesempatan ya di dalam berbicara, menyatakan pendapat. Awalnya saya mungkin cukup ragu untuk menyampaikan suatu pendapat. Saya masih ingat pertama kali saya menyampaikan pendapat itu dengan gagap. Tangan saya gemetar, bibir saya ya mungkin biru ya, karena ya biru di sini tuh bukan dalam arti apa namanya penyakit ya, tapi di sini saya cukup grogi untuk menyatakan suatu pendapat gitu, karena ya saya bisa dibilang ya introvert. Singkat cerita, saya masih mengikuti pola yang sama dengan keinginan saya sendiri. Saya pergi
untuk melanjutkan pendidikan saya itu merantau, dan saya sebenarnya tidak terlalu mengetahui untuk apa sih menyampaikan pendapat yang baik, untuk apa disiplin dalam melakukan suatu kegiatan, untuk apa bisa berbicara selain berbahasa Indonesia, untuk apa bisa berani tampil di depan umum, untuk apa belajar organisasi, untuk apa belajar berinteraksi dengan orang lain gitu. Ada berbagai macam pertanyaan yang saya tidak mengetahui sebenarnya itu tujuannya untuk apa. Sampai suatu ketika ada momen tertentu, momen dimana saya mendengarkan suatu kalimat. Kalimat ini sangat lumrah ya mungkin di beberapa kalangan. Kalimat di sini adalah manjada wajada, yang mana artinya di sini adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Betul, saya merasa bahwasanya kalimat tersebut sangat mengubah hidup saya. Saya merasa kalimat tersebut bisa memberikan suatu dampak bagi seseorang, entah itu dalam mentalitas, semangat, gairah untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih, dan meyakini setiap jalan hidup yang dia ambil. Ingin menjadi apapun di dunia ini, kuncinya itu adalah satu hal: sungguh-sungguh, terlepas apapun itu. Dan sekarang ketika saya berada di bangku perkuliahan, saya ternyata menyadari bahwasannya keputusan-keputusan hidup yang sudah saya ambil di beberapa waktu ke belakang itu sangat menolong kehidupan saya sekarang. Kita semua diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, diberikan kesempatan untuk menjadi diri kalian sendiri, diberikan kesempatan untuk mendengarkan setiap perkataan yang muncul di dalam diri kita. Itu untuk mengetahui dan juga untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya di masa yang akan mendatang ataupun di masa kini. Karena sejatinya manusia itu akan berupaya menghubungkan titik-titik dari apa yang ia pelajari hingga membentuk suatu hal ataupun membentuk suatu kompleksitas lain gitu. Atau mungkin saya di sini menyebutnya sebagai connecting the dots. Ketika saya berada di bangku SMP, ya mungkin saya tidak mengetahui apa tujuan saya mempelajari suatu hal tersebut, apa tujuan saya untuk mempelajari hal tertentu. Itu tidak ada sama sekali esensinya menurut saya. Ternyata hal tersebut baru muncul ketika saya berada di bangku perkuliahan, atau mungkin di masa yang akan mendatang nanti. Dengan connecting the dots, kita mengetahui bahwasanya suatu hal itu tumbuh tidak semata-mata tumbuh begitu saja, tetapi suatu hal itu tumbuh dari berbagai hal. Contohnya mungkin ketika saya mempelajari tentang bertanggung jawab itu disusun dari beberapa titik, yaitu adalah bagaimana caranya kita mengintegrasikan antara disiplin, jujur, knowledge, leadership, tekun, dan juga integritas menjadi satu, hingga akhirnya menjadi sebuah tanggung jawab. Pesan saya di sini untuk kalian adalah choose your heart. Kita semua memiliki passionnya masing-masing, memiliki keinginannya masing-masing. Belajar suatu hal itu adalah hal yang sulit, akan tetapi tidak mengetahui suatu hal itu adalah hal yang sulit. Berani untuk menjadi diri sendiri itu adalah hal yang sulit, akan tetapi tidak menjadi diri sendiri dan mengikuti standar yang ada di masyarakat itu juga suatu hal yang sulit. Pada akhirnya kita semua akan memilih hal yang sulit menurut diri kita sendiri. Belajarlah untuk memilih kesulitan diri kalian sendiri gitu. Karena pada akhirnya itu bukanlah tentang mencari suatu rencana yang paling sempurna. Karena menjadi diri sendiri adalah tentang menemukan diri sendiri dan memberikan kehidupan yang ada di sekitar. Sekian dari saya.